berkenaan dengan harta dan anak-anak. Orang kafir, anak dan hartanya tidak akan pernah bermanfaat untuk mereka. Sedangkan sebaliknya, bagi orang beriman, harta maupun anak-anak bermanfaat untuk mereka. Contohnya seperti apa? Harta yang disedekahkan, harta yang diinfakkan, kemudian juga anak-anak yang mendoakan, maka itu akan bermanfaat bagi orang-orang beriman, tapi tidak untuk orang-orang kafir. Ya, tapi tidak untuk orang-orang kafir. Bahkan telah kita sampaikan di pekan lalu bahwasanya orang-orang kafir tidak boleh didoakan. Didoakan kasih sayang Allah, didoakan ampunan Allah, didoakan rahmat Allah ketika mereka dalam keadaan sudah meninggal, maka tidak boleh didoakan kebaikan. Tidak boleh. Kalau di masa hidupnya maka boleh. Ya, didoakan agar dapat hidayah, didoakan agar mendapatkan petunjuk dari Allah, Allah berikan rahmat agar hatinya terbuka, maka itu boleh. Tapi ketika mereka meninggal dan secara zahir kita tahu mereka mati dalam keadaan kafir, tidak boleh didoakan kebaikan sedikit pun. Ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, nggak boleh. Tidak halal bagi setiap mukmin untuk mendoakan kebaikan bagi orang kafir yang mati dalam keadaan kafir. Benar, ya kita sayangkan karena Al-Quran dan Nabi SAW yang mengajarkan. Kata-kata kafir Nabi yang ajarkan, kata-kata kafir Allah yang ajarkan. Walaupun tentu kita nggak bilang depan orangnya kafir, ya nggak, tentu nggak. Tapi kita meyakini agama dia kafir di luar Islam. Kalau mati maka kekal di dalam neraka. Wajib itu menjadi keyakinan prinsip setiap muslim. Ya, tidak boleh ragu sedikit pun di dalam perkara ini. Karena akidah kita, qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai orang-orang kafir. Itu akidah kita. Kita nggak rubah ayat itu. Qul ya ayyuha ghairil muslimin, ghairul muslimin, enggak. Katakan wahai orang-orang non muslim. Katakan orang-orang di luar Islam, enggak. Qul ya ayyuhal kafirun, tegas. Muhammad, kata Allah, katakan kepada mereka wahai orang-orang kafir. Ya. Tapi kalau kita punya sahabat, punya teman, tetangga, ya kita nggak panggil si kafir tuh, ente kafir. Tapi kita katakan ya agama selain agama kita Islam, ya agama kekufuran, kesyirikan. Wajib kita meyakini hal tersebut. Baik jemaah azani Allah wa yakum ajmain. Kemudian yang berikutnya, faedah berikutnya, orang kafir itu memiliki harta. Maksudnya gini Pak, kita nggak bisa mengambil hak mereka, harta mereka nggak bisa kita ambil, nggak bisa kita sembarangan manfaatkan, nggak boleh. Mentang-mentang ini di luar Islam halal deh hartanya, halal darahnya, nggak. Karena mereka pun punya hak kepemilikan dalam sisi harta. Nah, tapi jamaah azanillahu yakum, ingat ya, kalau kita punya keluarga di luar Islam, maka tidak boleh saling mewarisi. Nah itu ingat fikihnya. Ya, kita nggak boleh ambil warisan dari orang tua kita yang kafir, nggak boleh. Dan orang tua nggak boleh mewariskan kepada anak yang kafir. Orang tua muslim, anaknya kafir, maka nggak boleh memberikan warisan di dalam Islam. Sebagaimana sabda Nabi SAW, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadisnya diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim.
La yarithul muslim al kafir. Orang muslim tidak mewarisi kafir. Walal kafir al muslim, dan orang kafir tidak mewarisi muslim. Jadi sebaliknya nggak bisa. Orang tua yang kafir, anaknya yang muslim nggak boleh ambil warisan dari orang tuanya. Orang tua muslim, maka anak yang kafir, orang tua nggak boleh ngasih warisan kepada anaknya. Nah, kalau hibah maka boleh. Jadi misalnya orang tuanya, maaf ya, anaknya sudah muslim, orang tuanya belum masuk Islam. Nah, di masa hidupnya orang tuanya ngasih hibah, maka halal. Karena hibah bukan warisan, beda. Apa bedanya? Apa perbedaan antara warisan dengan hibah? Hah? Apa? Hibah diberikan kapan? Di masa hidupnya. Kalau warisan di masa sudah wafat. Nah, makanya hati-hati, Pak. Enggak bisa orang mengatakan begini, Pak, nanti kalau saya sudah mati ini hibah buat kamu. Nah, itu sudah jadi warisan, nggak bisa. Ya. Jangan karena ucapan kemudian menjadi akad yang dibenarkan. Karena dilihat dari prakteknya. Dan kalau ke ahli warisan nggak bisa kasih wasiat, ahli waris nggak bisa. La wasiyat ahli waris, tidak boleh kasih wasiat kepada ahli waris. Ahli waris sudah dapat bagian masing-masing. Wasiat kepada non ahli waris. Misalnya antum punya sahabat, antum ketika sakit dia yang ngerawat antum misalnya. Kemudian antum nulis wasiat, dia mendapatkan bagian dari harta saya kalau saya meninggal. Nah, itu wasiat. Maka kalau dia bukan ahli waris dapat wasiat. Paling maksimal berapa? 1/3. Itu paling maksimal. Nggak boleh lebih dari 1/3. Jadi ini hukum ya, tidak boleh. Nggak boleh bagaimanapun, karena beberapa kali saya ditanya, Ustaz, orang tua saya mati dalam keadaan kafir, saya gimana hartanya? Nggak boleh antum ambil. Kalau itu pernah dihibahkan orang tua antum, silahkan, halal. Tapi nggak boleh kalau nggak pernah kasih hibah, nggak boleh. Antum nggak boleh ambil bagian. Sekalipun antum butuh, nggak boleh. Ya. Dia wariskan kepada keluarganya lagi yang sama-sama satu agama, satu keyakinan. Baik, kemudian jamaah azanillahu wa iyyakum ajma'in. Orang-orang kafir diberi rizki oleh Allah berupa anak dan harta. Orang-orang kafir diberi rizki oleh Allah berupa harta dan anak, sebagaimana orang-orang beriman, dan kita sudah singgung, bahkan bisa jadi rizki orang kafir lebih banyak dibandingkan rizki orang Islam. Tapi jangan terpedaya, jangan terpersona, jangan takjub, jangan. Hati-hati, manusia itu condong kepada perkara tersebut ya Pak ya. Dan Bapak harus yakini, Bapak Ibu sekalian harus yakini, di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-55 sampai-sampai ada larangannya Pak, kita terpesona, takjub dengan harta dan anak-anak yang dimiliki oleh orang kafir. Nggak halal, haram hukumnya. Jadi kalau kita pernah melakukan itu, istighfar Pak, astagfirullahaladzim. Ya, kita kalau dengar ya Pak ya, maaf, pemilik Tesla, owner Facebook, wah hartanya luar biasa, takjub Pak, takjub aja udah dosa, takjubnya aja udah dosa. Kenapa? Karena Allah larang kita. Allah melarang setiap orang beriman untuk takjub, terpesona dengan harta dan anak-anak yang dimiliki oleh orang kafir. Pasti semua pernah Pak ya, lihat angkanya kan, hitungannya udah ratusan triliun, bukan miliar lagi. Allah katakan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-55, kata Allah, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya ila akhir ayat. Kata Allah, jangan kamu takjub,
Jangan sampai harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum, takjub, terpesona. Kenapa? Karena Allah kasih alasan. Karena Allah menghendaki harta dan anak-anak yang dimiliki oleh orang kafir itu sebagai azab bagi orang kafir dari Allah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, selain larangan takjub, terpesona, atau bilang wow gitu ya, wah, wow, dengan harta dan anak-anak yang dimiliki orang kafir, di sini juga ada faedah penting. Ada faedah penting yang perlu disampaikan, bahwasanya azab dari Allah itu kadang berupa nikmat. Bahwasanya azab dari Allah, hukuman dari Allah, teguran dari Allah itu kelihatannya nikmat. Kelihatannya adalah sebuah kebaikan. Padahal ternyata Allah maksudkan, Allah hendaki hal tersebut adalah azab bagi orang yang memilikinya. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai Bapak Ibu, anak kita ternyata azab dari Allah. Harta kita ternyata selama ini adalah azab dari Allah. Apa tanda yang paling terlihat, yang paling nampak? Ketika harta dan anak-anak membuat kita tidak semakin dekat dengan Allah, itu sudah azab, sudah dipastikan itu adalah azab. Ketika kita tambah anak tapi kita tambah jauh sama Allah. Ketika kita tambah harta tapi semakin jauh ketaatan kita dengan Allah. Sekalipun visi kita seolah-olah sholat, ruku, sujud, tapi yang dipikirkan dalam rukunya adalah hartanya, yang dipikirkan dalam sujud adalah hartanya. Nominal demi nominal uang yang dia miliki di ATM terus dia hitung, dia bayangkan. Hati-hati ya. Karena ini bukan hanya berlaku untuk orang-orang kafir, tapi untuk orang-orang yang Allah juga berikan harta dan anak-anak kepada mereka, tetapi sebagai petaka bagi mereka. Nauzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dari sifat ini. Amin ya rabbal alamin. Sehingga apa, pada puncaknya kata Allah, wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Allah menghendaki mereka terpedaya, terfitnah sampai akhirnya mereka mati udah nggak ingat lagi sama Islam. Kenapa? Sibuk dengan harta dan anak-anak, sehingga mereka mati, keluar ruh dari jasad mereka dalam keadaan kafir. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Dan kita memuji Allah atas hidayah Islam, Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam. Dan semoga Allah wafatkan kita di atas agama ini, agama fitrah Islam. Dan Allah tidak cabut hidayah ini dari kita sampai kita diwafatkan di atasnya. Ya. Dan hidayah Allah itu, Bapak Ibu sekalian, nilainya tidak bisa dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Ada orang Belanda kalau nggak salah, tadi saya lihat cuplikan videonya, Masya Allah, dari pembenci Islam, Pak. Dia sampai di ruang dewan gitu, Pak. Dia menyarankan agar Islam itu ya dihapuskan lah, intinya adalah agama yang nggak diresmikan gitu, nggak diakui, bikin gerakan anti Islam. Bahkan buku yang pertama dia catat judulnya anti Islam. Tapi hidayah Allah, Pak, gimana aja caranya, Pak? Kadang orang dinasehati siang malam, ya, kadang diceramahi, kadang kita chat pribadi, kadang kita kasih hadiah, tapi Allah belum kasih hidayah. Karena memang sekelas Nabi pun gak bisa kasih hidayah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang kafir, surat Al-Baqarah ayat yang ke-6, sama saja engkau kasih peringatan kepada mereka Muhammad, atau engkau enggak kasih peringatan, engkau biarkan, mereka nggak akan beriman kalau Allah nggak kasih hidayah. Tapi kalau Allah kasih hidayah, gimana caranya, gimana Allah? Nah, orang ini, Pak, jamaah azani Allah wa yakum, Allah takdirkan dia mengambil buku, ternyata ada Quran yang terselip di buku-buku tersebut, jatuh.
Masya Allah, ini hidayah Islam betapa mahalnya Pak. Saya dengar kisahnya luar biasa. Walaupun singkat, tapi kalau kita renungkan, seringkali kita mengeluh, nggak bersyukur, kufur, padahal Allah kasih nikmat yang paling berharga, yang nggak Allah kasih kepada semua manusia. Bahkan lebih banyak orang yang kufur kepada Allah dibandingkan orang yang beriman kepada Allah. Tapi dari sekian juta manusia yang kufur sama Allah, ingkar sama Allah, mendustakan ayat-ayat Allah, Allah pilih kita menjadi orang yang tunduk dan taat, patuh beribadah kepada Allah. Walaupun kita masih banyak dosa, banyak kesalahan, tapi Islam sudah menjadi nikmat yang paling besar bagi kita. Dia menceritakan kisah dia hijrah masuk ke dalam Islam, ada tumpukan buku, diambil, ternyata Quran jatuh. Dia ambil, dan ketika diambil, si salah satu jarinya nyelip di sebuah lembaran dalam Al-Quran itu. Ada bacaan ayat yang bunyinya yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ta'ma al-absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang artinya, yang buta itu bukan pandangan, bukan mata, tapi yang buta itu adalah hati. Dia langsung berpikir, Pak, selama ini saya lihat Islam, saya lihat, tapi kontrak gitu dengan apa yang saya pikirkan. Oh, ini masalah yang saya sedang hadapi, kata dia. Ini masalahnya bukan mata, bukan yang saya lihat, tapi hati saya yang bermasalah. Akhirnya dia pelajari Islam dan masuk Islam. Itu hidayah ketika menyapa seseorang, maka gimana cara Allah? Caranya tadi Al-Quran jatuh dengan izin Allah. Nyelip satu jarinya di satu lembaran ayat Allah Subhanahu wa taala, dia baca dan jadi pintu hidayah bagi orang tersebut. Anti Islam. Baik, jemaah azani Allah wa yakum ajmain. Kita lanjutkan. Yang berikutnya, bahwasanya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun. Allah nggak pernah zalim sama manusia sedikit pun. Ini yang wajib menjadi keyakinan kita, jemaah. Ini diambil dari firman Allah yang kemarin kita kaji ya. Kita bacakan di ayat yang ke-11 dalam kalimatnya, fa'akhadahumullahu bidzunubihim. Itu ayatnya. Fa'akhadahumullahu bidzunubihim. Allah menghukum mereka karena dosa mereka. Jadi Allah nggak pernah berbuat zalim. Tiba-tiba Allah hukum, nggak mungkin, Pak. Pasti Allah turunkan azabnya, pasti dia terkena petaka musibah, ulah tangan mereka sendiri. Nggak mungkin ada kezaliman yang disandarkan kepada Allah, nggak mungkin. Jadi Allah menghukum manusia karena dosa mereka. Makanya kalau ada orang bilang Allah nggak adil, bisa kufur, Pak. Dan sering saya dengar dari kalangan para akhwat ya, Ustaz, Allah nggak adil sama saya. Banyak curhat begitu, Pak. Itu yang sudah ngaji, Pak, sudah berjilbab, sudah ngaji. Ustaz, anak saya begini, suami saya begini, Allah nggak adil sama saya. Kalau kata-kata Allah nggak adil berarti apa? Arti lainnya apa? Allah zalim. Karena lawan kata zalim tidak adil. Lawan kata zalim adil, mohon maaf. Atau lawan persamaan dari kata zalim berarti tidak adil. Tidak adil sama dengan zalim. Kan bahaya kata-kata itu, Pak. Hanya karena satu kata bisa merusak Islam kita dan iman kita. Hanya satu kata, Allah, atau satu kalimat, Allah tidak adil, Allah zalim, bisa menyebabkan kekufuran. Jadi ingat jemaah azani Allah yakum, kita sakit, kita terkena musibah, kita terkena petaka, kita terkena masalah, langsung yang kita ingat pertama apa? Allah nggak berbuat zalim sama saya berbuat zalim kepada diri saya sendiri. Ini ulah karena dosa saya sendiri. Itu yang harus kita ingat dan harus senantiasa kita camkan. Baik, faedah berikutnya, ayat ini menjadi bantahan kepada kaum Jabariyah. Ayat ini menjadi bantahan terhadap kaum Jabariyah. Tahu Jabariyah? Orang yang punya pemahaman bahwasanya
kehidupan itu diatur takdir dan mereka nggak punya wewenang, nggak punya keinginan, nggak punya kehendak. Itu Jabriyah. Jadi mereka bergerak, mereka berkata, mereka beramal, mereka melakukan suatu perbuatan karena dipaksa sama takdir. Saya nggak punya pilihan apa-apa. Ya, saya nggak punya harapan apa-apa, saya nggak punya keinginan apa-apa. Saya dipaksa sama takdir. Ya, ini pemahaman apa? Jabriyah. Kita kemarin singgung masalah Qadariyah. Kalau Qadariyah sebaliknya. Kalau Qadariyah apa? Kita yang ngatur takdir. Allah nggak punya kaitan dengan takdir. Kita yang atur. Makanya ada kata-kata biasanya dari motivator, Pak. Anda yang tentukan nasibnya. Hati-hati, Pak. Ya. Yang menentukan masa depanmu adalah dirimu sendiri. Hati-hati, Pak. Pernah baca begitu atau dengar? Hati-hati itu. Ngeri, Pak. Karena motivator ini harus diislamisasi, Pak. Kalau ambisinya dunia-dunia, dia nggak peduli lagi dengan kata-kata. Pokoknya dia laku, dia didengar orang, kalimatnya memukau, mempesona, udah laris dah di pasaran. Nasibmu ada di tanganmu. Wah, bahaya dah. Hati-hati, Pak ya. Kita memilih, Allah yang menakdirkan. Dan pilihan kita pun tidak lepas dari takdir Allah. Itu Ahlus Sunnah. Kita diberikan pilihan, kita diberikan kehendak, tapi kehendak kita, pilihan kita tidak akan pernah lepas dari takdir Allah. Itu aja pemahaman kita. Jangan diputar-putar, tapi oh berarti sama aja Ustaz. Jangan diputar-putar, antum gila nanti, Pak. Antum kalau terlalu detail, kemudian di luar nalar, gila nanti. Islam itu mudah. Apa yang dijelaskan sampai batasan itu sudah. Apa yang dijelaskan, kabarnya sampai sama kita, kemudian imani sudah. Yang nggak kebayang sudah. Kita nggak dituntut kecuali sesuai dengan kapasitas kemampuan kita memahami itu. Sampai situ sudah. Sama seperti antum dikabarkan tentang hadis Nabi SAW bahwasanya beliau melihat Jibril dengan 700 sayapnya. Antum mau gambar, antum kumpulkan arsitek atau pelukis gambar Jibril dengan 700 sayap atau makhluk dengan 700 sayap. Puyeng, Pak ya. Satu di sini, wah, di matanya ada sayapnya nanti, Pak. 700. Ya. Kalau kita pakai akal kita. Nanti iman nih sudah, Nabi melihat demikian. Jadi Jabriyah yang memiliki keyakinan bahwasannya mereka hidup dipaksa dengan takdir. Nah, ini faidah ini diambil dari kalimat apa? Bidzunubihim, karena dosa mereka. Nah, lihat, Allah sandarkan dosa kepada mereka. Jadi mereka dalam pemahaman mereka, Pak, kadang mereka mengatakan, saya berzina, saya korupsi, saya membunuh, kenapa? Ya Allah takdirkan saya. Kalau seandainya Allah nggak takdirkan saya, nggak akan saya melakukan itu. Nah, itu Jabriyah, Pak. Paham, Pak ya? Saya melakukan dosa, kenapa? Allah takdirkan. Padahal lihat, Allah sandarkan kepada siapa? Fa'akhadahumullahu bidzunubihim. Ali Imran ayat 11 itu, Pak. Allah menghukum mereka karena dosa mereka. Allah sandarkan dosa kepada mereka. Nah, maka ini membantah pemahaman Jabriyah yang menyandarkan segala sesuatu kepada Allah. Baik, Allahu a'lam. Itu beberapa faedah yang bisa kami sampaikan dari ayat 10 ayat 11. Kita masuk di ayat yang ke-12. Ya, sebetulnya harapannya sampai ayat 14 kita selesai ini ya. Malam ini, tapi Allahu a'lam sesempatnya saja ya. Karena saya ingin rinci dalam kajian tadabbur Quran di kesempatan-kesempatan kita, agar kita bisa memahami ayat-ayat Allah secara terperinci, secara mendalam. Bagaimana faidahnya, bagaimana keindahan Al-Quran dan lain sebagainya. Baik, saya bacakan para ikhwan dan akhwat, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Allah mengatakan di ayat yang ke-12, Qul lilladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Kata Allah, katakanlah Muhammad kepada orang-orang kafir. Qul lilladzina kafaru, katakan kepada orang-orang kafir, satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam. Masya Allah, ini kabar gembira dari Allah Pak Muhammad, dan ini berlaku untuk kita juga. Katakan kepada orang kafir, satughlabun, kalian pasti akan dikalahkan. Wa tuhsyaruna ila jahannam, dan kalian pasti akan digiring masuk ke dalam neraka jahannam. Wa bi'sal mihad, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Nah, jamaah azani Allah wa iyyakum ajmain. Dalam ayat ini terdapat isyarat bahwasanya orang beriman pasti akan menang dan orang kafir pasti akan dikalahkan. Pertanyaannya, kalau kita berbicara kenyataan hari ini, yang menguasai orang kafir atau orang Islam? Orang kafir, Pak. Sisi ekonomi, politik, apalagi penguasaan negara, orang kafir Pak yang menguasai. Maka perhatikan penjelasannya para ulama, jamaah azani Allah wa iyyakum. Sesungguhnya umat Islam, kenapa hari ini dikalahkan? Kenapa hari ini banyak yang memeluk agama Islam, bahkan banyak di Eropa sudah mulai banyak orang-orang masuk Islam. Tapi kenapa orang Islam tidak diberikan kemenangan oleh Allah? Dikuasai oleh orang-orang kafir. Politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Karena pada hari ini Islam tidaklah dikenal kecuali namanya saja. Karena pada hari ini Islam tidaklah dikenal kecuali kulitnya saja. Itu kenyataannya. Dan Quran tidaklah dikenal kecuali tulisannya saja. Banyak orang bisa baca, banyak orang bisa hafal, maaf Pak ya. Tapi untuk orang yang mempraktekkan apa yang di dalam Al-Quranul Karim, dari mulai tauhid, dari mulai akhlak, dan lain sebagainya, maka mereka tidak mengenal itu, seolah-olah mereka tidak membaca Al-Quran. Seolah-olah mereka tidak membaca Al-Quran. Makanya banyak para jamaah azani Allah wa iyyakum, banyak orang yang mengagungkan Quran hanya sebatas pada mushafnya saja. Maaf, jatuh langsung dicium, diletakkan di atas kepala, diusap-usap. Betul nggak Pak? Memuliakan Al-Quran, betul. Tapi memuliakan Al-Quran yang sesungguhnya adalah dengan kita mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Itu bentuk pengagungan yang hakiki terhadap Al-Quranul Karim. Kita membaca, mentadaburi, memohon kepada Allah agar kita bisa mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Lihat kaum muslimin Pak, nggak usah jauh-jauh, di negeri kita Indonesia Pak, digaungkan Al-Quran, banyak rumah-rumah Quran, hafalannya, bacaannya, kiroahnya luar biasa. Tapi coba tanya apa isinya, apa kandungannya, apa faidah yang bisa dia petik dari ayat yang mereka hafal? Nggak ada yang tahu Pak, kecuali segelintir orang yang sedikit saja terbilang. Qori sekarang Pak, wah, kalau kita buka channel Pak, YouTube Pak, qori Pak, orang yang awam tiba-tiba jadi qori. Banyak Pak, banyak. Tapi Al-Quran tidak ada dikenal kecuali hanya tulisannya saja, kecuali hanya suara-suaranya saja. Saya bukan mengatakan buruk, bukan. Tapi hakikat diturunkan Al-Quran, tujuan utamanya adalah untuk diamalkan.
untuk diamalkan. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa membaca, merenungi dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Ya Allah, jadikan kita menjadi orang-orang yang tergolong ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Jadi lihat prakteknya jamaah azani Allah yakum, mana orang-orang yang mengamalkan Al-Quranul Karim. Bahkan para jamaah, kita lihat sisi tauhid saja Pak. KTP-nya Islam, penampilannya Islam, tapi minta ke kuburan. Betul nggak Pak? Coba bayangkan. Sisi tauhidnya aja dulu Pak. Makanya tidaklah Islam dikenal kecuali hanya sebatas pakaiannya saja. Allahu Akbar. Makanya Islam dikuasai oleh Islam, dikalahkan oleh orang-orang kafir. Kenapa? Karena berbeda dengan Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW dan para sahabatnya. Mereka jaya karena mereka mengamalkan Al-Quran. Mereka menegakkan kalimat La ilaha illallah. Mereka berjihad di jalan Allah. Mereka memperjuangkan Islam mereka. Kita Pak jauh sekali. Maka kondisinya demikian. Orang masih minta tabaruk ke kuburan. Maaf ya, kita bicara akhlak juga. Janji tapi khianat, hutang, ya, kemudian dalam tanda kutip nggak peduli dengan riba atau tidak, dan lain-lain, berkhianat, dikasih amanah tidak menunaikan amanahnya. Itu yang bahkan maaf ya, kita bukan menjelekkan Islam, bukan. Kita menjelekkan, kita berbicara jujur, maaf, bukan menjelekkan. Kita berbicara jujur tentang realita yang ada pada oknum-oknum yang mengatakan Islam. Nggak semuanya, tapi banyak. Makanya di dalam Al-Quranul Karim kata banyak rata-rata negatif Pak. Walakin aktsaruhum la yashkurun. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak berpikir. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak berakal. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak tahu. Rata-rata Pak, yang dikatakan banyak itu negatif. Yang dikatakan sedikit justru positif. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hamba-hamba yang bersyukur. Wa qalilam ma tu'minun. Sedikit di antara kalian yang benar-benar beriman. Ya Pak, yang sedikit justru positif, yang banyak justru negatif. Makanya jangan tertipu, terpedaya. Lihat orang kumpulannya rame, satu seragam, satu lagu, satu nyanyian, dalam satu tanah lapang misalnya, dalam satu ruangan dan lain sebagainya. Kita kagum dengan itu. Jangan terpedaya dengan jumlah, karena Allah katakan dalam Al-Quran, justru yang selamat adalah yang sedikit, para hadirin, yang bersyukur sedikit, yang tahu benar-benar tahu sedikit, yang beriman benar-benar beriman sedikit. Itulah yang dikatakan dan dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Jadi jemaah azani Allah yakum, sekali lagi, pada realita seolah-olah ayat ini bertabrakan. Kenapa? Karena Allah akan memenangkan orang Islam dan mengalahkan orang kafir kalau Islam yang dia jalankan benar. Tapi insya Allah Pak, insya Allah akan datang suatu waktu orang-orang Islam benar akan diluruskan ya oleh imam yang dinanti, Imam Mahdi, diluruskan, maka Islam jaya saat itu. Ya, akan ada harinya. Tapi Allah alam, kita termasuk di sana atau kita termasuk orang yang terombang-ambing, terguncang ke sana kemari, ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke depan, ke atas, ke bawah, dalam fitnah, dalam ujian, dalam petaka, dalam kerusakan, kita nggak tahu. Intinya kita saat ini bersabar, teguh di atas sunnah, di atas Islam, di atas kebenaran. Apapun yang dikatakan orang, apapun yang dikomentari orang tentang kita, maka kita mohon sama Allah agar kita teguh di atas Islam dan di atas sunnah Nabi SAW. Baik jemaah azan ya Allah yakum, insyaallah kita lanjutkan pada Isya dalam ayat yang ke 12 ya. Katakan orang-orang kepada orang kafir, kalian akan dikalahkan. Ini janji Allah. Berarti orang beriman pasti akan
menang, tapi kita nggak tahu apakah kita mengalami fase tersebut atau tidak. Wa tuhsyaruna ila jahannam, kalian akan digiring masuk ke dalam neraka. Wa bi'sal mihad, dan neraka adalah seburuk-buruk tempat. A'adanallahu wa iyyakum minan nar. Semoga Allah lindungi saya dan kita semuanya dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu wa baraka wa an'ama ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, yang semoga senantiasa dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian tadabbur Quran kita di dalam surat Al-Imran di ayat yang ke-12 ya, masih dalam pembahasan ayat yang ke-12. Baik, tadi kita membicarakan tentang realita kondisi kaum muslimin di zaman sekarang. Dari sisi ekonomi, pertahanan, politik, justru orang-orang kafir di atas kita. Maka ini semuanya menjadi pelajaran untuk kita semuanya, bahwa kita jika menginginkan kemenangan, tidak ada jalan lain kecuali belajar Islam dan mengamalkannya dengan benar. Belajar Islam yang benar dan mengamalkannya dengan benar. Karena kalau sekadar mempelajari tapi tidak mendalam, maka terkadang tauhidnya rusak, muamalahnya rusak, kemudian praktek sunnah jauh dari apa yang diajarkan Nabi SAW. Maka apa yang Allah katakan bahwasanya kalian orang-orang kafir akan dikalahkan kalau Islamnya sebagaimana Islam yang dibawa dan ditegakkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Tapi di sisi lain memang kita nggak bisa menghindar dari realita kehidupan, nggak bisa ya. Ini sudah apa yang Allah takdirkan. Namun apa yang Allah takdirkan bukan berarti kita pasrah. Kita berjuang, kita berusaha, sekalipun kita sendiri dalam perjuangan dalam usaha tersebut, maka Allah akan lihat usaha kita dan akan Allah berikan ganjaran atas usaha yang kita perjuangkan tersebut. Dan ini juga menjadi masukan untuk kita agar kita harus senantiasa mendakwahkan Islam yang benar. Jadi sebagaimana orang kafir siang malam mereka mendakwahkan kekufuran dan kesyirikan mereka, mereka meyakini benar padahal mereka di atas kebatilan, Pak. Masa kita yang benar tapi kita nggak usaha. Kadang gitu, Pak. Mereka yang jelas di atas penyimpangan, mereka jelas di atas kebatilan, mereka jelas di atas agama kekufuran, tapi mereka berjuang dengan kesalahan mereka itu. Kita yang merasa Islam ini benar, ajaran yang sempurna, ajaran yang diridhai Allah, tapi kita nggak bersemangat untuk mendakwahkan Islam, mengenalkan kepada manusia tentang Allah, tentang sunnah-sunnah Nabi SAW, tentang syariat Islam. Maka ya, ini dakwah semampu kita, nggak perlu nunggu dari ustadz dulu. Sampaikan, balighu anni walau ayat, sampaikan diriku walau hanya satu ayat. Ya, sampaikan tentang Islam ini. Ajarkan orang-orang awam tentang Islam yang benar, sholat yang benar seperti apa, memahami tentang Allah seperti apa, memahami tentang syariat seperti apa, ajarkan. Karena kebanyakan mereka apa? Walakin aktsaruhum la ya'lamun. Kebanyakan mereka rata-rata alasannya karena mereka nggak tahu. Mereka nggak punya ilmu. Baik, kemudian jemaah azanillahu wa iyyakum. Orang-orang kafir akan digiring masuk ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah.
Dan ini sebuah kepastian, ya. Ini sebuah kepastian dari Allah Subhanahu wa taala, dan ayat ini masih berlaku. Baik, kita masuk dalam faidah ayat yang akan kita bahas dari ayat ini. Faidah yang pertama, bahwa Nabi adalah seorang hamba. Nabi adalah seorang hamba. Jadi berlaku juga untuk beliau perintah-perintah dan larangan. Perintah dan larangan dalam syariat berlaku juga untuk beliau. Karena beliau seorang hamba, bukan Tuhan. Jadi sama semuanya. Kecuali ada pengkhususan. Misalnya seperti menikah, ya, bagi umat beliau dibatasi maksimal 4, beliau lebih daripada itu. Itu contohnya, ya. Kemudian misalnya ada perkara yang sunnah bagi kita, tapi bagi Nabi wajib, seperti qiyamul lail. Bagi kita sunnah, tapi untuk hak Nabi wajib. Nah, jadi jangan antum kadang cari yang enak-enaknya aja, ya. Kadang gitu. Coba antum diwajibkan tahajud, wah udah kelar dah. Ampun-ampunan dah. Ampun ya Allah, ampun. Salat 5 waktu aja kadang sering terabaikan, ya. Diwajibin tahajud dah udah. Jadi Nabi sekalipun banyak kekhususan-kekhususan bagi beliau, tapi banyak juga perkara-perkara yang berat bagi Nabi. Seperti apa? Sama seperti keluarga Nabi, Pak. Kalau berbuat keji, diazabnya dilipat gandakan. Ya, kalau berbuat keji dosa, maka diazabnya dilipat gandakan. Baik. Kemudian yang berikutnya, Allah menggabungkan Allah menggabungkan 2 hukuman untuk orang kafir. Allah menggabungkan 2 hukuman untuk orang kafir di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Sebagaimana ayat ini ditegaskan juga senada dan dipertegas di dalam surat Al-Anfal 36. Al-Anfal ayat 36. Perhatikan, jadi sekalipun mereka, Pak, mengusahakan harta mereka, berjuang dengan harta mereka, Allah limpahkan harta kepada mereka, kata Allah, perhatikan. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang kafir itu mereka menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Lihat, Pak, mereka walaupun mereka berjuang dengan harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah, itu kata Allah, mereka akan terus menginfakkan harta itu, kemudian mereka akan menyesal sendiri. Intinya ujung-ujungnya kalah juga, Pak. Dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka jahanam lah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan. Jadi begitu, Pak, ya. Di dunia mereka sekalipun Allah lebihkan mereka masalah anak, lebihkan mereka masalah harta, dunia dan lain sebagainya, tapi kelak mereka akan menyesal, akan kalah mereka. Ini jaminan dari Allah dan ini kabar gembira bagi seluruh kaum mukminin. Sampai-sampai Nabi Allah perintahkan untuk sampaikan kepada orang kafir. Nah, kita pun berlaku, Pak. Sampaikan ayat ini kepada orang kafir, bahwasanya kalian akan dikalahkan, gitu, Pak. Yakin karena Allah yang mengatakan demikian.
Kemudian yang kedua, hukuman di akhirat. Tadi hukuman di dunia, mereka dikalahkan, mereka akan menyesal. Dan hukuman yang kedua, hukuman di akhirat, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Sedangkan orang beriman secara umum, Pak ya, sedangkan orang beriman tidak dikumpulkan dua hukuman untuk mereka. Kalau mereka dihukum di dunia, maka tidak dihukum lagi di akhirat. Masya Allah. Orang beriman tidak digabungkan dua hukuman bagi mereka. Kalau mereka dihukum di dunia sama Allah, maka di akhirat kelak tidak dihukum lagi sama Allah. Makanya kadang Raja Mas secara umum, musibah adalah keberuntungan bagi kaum mukminin. Musibah adalah keberuntungan bagi kaum mukminin. Bukan kita minta, tapi kalau Allah kasih musibah kepada kita, maka itu keberuntungan untuk kita. Agar apa? Agar Allah hapuskan dosa kita di dunia. Ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita menghadap Allah dalam keadaan dosa-dosa kita sudah dibersihkan, karena musibah dan ujian yang Allah timpakan disegerakan di dunia. Sakit, kehilangan harta, kehilangan keluarga yang kita cintai, dan lain sebagainya. Itu penggugur dosa bagi orang-orang beriman. Dan Allah tidak akan menggabungkan antara dua hukuman bagi orang beriman di dunia dan di akhirat. Ini khusus bagi orang kafir saja. Di dunia dihukum, di akhirat dihukum. Dan kita ingatkan ya, karena apa yang lewat dari kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita, saya pasti sampaikan di sini ya. Jangan pernah sepelekan kalimat astagfirullah, Bapak Ibu. Jangan pernah remehkan kalimat astagfirullah. Kita harus ingat para hadirin, sebesar apapun dosa kita, dan sekalipun dosa kita sudah sangat menumpuk dan bahkan menggunung, kita punya keyakinan bahwasannya Allah Maha Mengampuni. Harus punya keyakinan. Gak boleh kita menganggap dosa kita lebih besar dibandingkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apapun di hadapan Allah itu kecil. Apapun di hadapan Allah itu kecil. Bukan berarti kita menganggap remeh dosa, bukan. Kalau kita mau istighfar, mau kembali kepada Allah, mau minta ampun sama Allah, maka jangan pernah remehkan kalimat astaghfirullah. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan ketika berbicara tentang perkataan syaitan, qala syaitan berkata, demi kemuliaanmu dan keagunganmu, syaitan bersumpah atas nama Allah, bersumpah dengan menggunakan sifat Allah. Kata syaitan, demi keagunganmu dan demi kebesaranmu, demi kemuliaanmu, aku akan senantiasa menyesatkan manusia dari jalan Allah selama ruh-ruh mereka ada dalam jasad mereka. Selama mereka hidup, aku bersumpah bahwasanya aku akan menyesatkan mereka. Itu kata syaitan. Tapi apa kata Allah, jemaah? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la azal aghfiru dhanba abdi aw kama qala. Aku akan senantiasa mengampuni dosa-dosa hambaku mastaghfaruni, selama hambaku minta ampun sama aku. Lihat, Allah bersumpah, syaitan bersumpah, demi keagunganku dan demi kemuliaanku, aku akan senantiasa mengampuni dosa hamba-hambaku selama mereka beristighfar kepadaku. Jadi jamaah azani Allah wa yakum, setiap kali kita berdosa, bahkan Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili mengatakan, sekalipun 1000 dosa hari ini kita kerjakan, jangan lupa beristighfar sama Allah. Sekalipun hari ini 1000 dosa kita kerjakan, katakan astaghfirullah, ya Allah, aku mohon ampun kepada Engkau.
Ya Allah ampuni saya ya Allah. Ya Allah terima taubat saya ya Allah. Jangan remehkan. Dan kita yang tahu ilmunya tentu lebih kita usahakan agar istighfar tersebut kita renungkan. Istighfar tersebut menghantarkan kita kepada taubat, kepada tekad yang bulat untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Tapi manusia nggak ada jaminan, nggak ada jaminan kalau dia tidak akan tergelincir lagi, nggak akan pernah ada jaminan itu. Pasti tergelincir lagi, pasti jatuh lagi. Maka jangan pernah meremehkan kalimat astagfirullah. Anda ingatkan, Anda wasiatkan diri Anda pribadi dan antum semuanya, perbanyak zikir, terutama adalah istighfar. Perbanyak zikir, terutama kalimat istighfar, karena kita semuanya pendosa. Kita semuanya adalah orang-orang yang banyak salah, banyak khilaf. Sedikit ibadahnya, kalaupun ibadah nggak khusyuk, kalaupun ibadah kualitasnya sangat jauh dari apa yang diharapkan, pahalanya pun belum bisa dipastikan, kekurangannya sudah jelas. Ya, maka beristighfar sama Allah. Setiap selesai ibadah istighfar juga. Setelah sholat istighfar. Setelah majelis ilmu istighfar atau tidak? Istighfar, Pak. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka. Ya, di akhir astaghfiruka wa atubu ilaik. Istighfar juga, Pak, setelah bermajelis ilmu. Padahal orang yang berjalan menuju majelis ilmu dimudahkan jalannya ke surga, tapi tetap mengakhiri majelis ilmunya dengan minta ampun sama Allah. Lihat kemuliaan orang beriman dengan dia minta ampun sama Allah. Mudah-mudahan Allah maafkan semua kesalahan saya dan Bapak Ibu sekalian. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini ingat jamaah azanillahu yakum, kalau Allah hukum di dunia, Allah nggak hukum di akhirat. Ya, kalau Allah nggak hukum di dunia, Allah nggak hukum di akhirat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la yazalul abdu, hamba itu senantiasa dikasih musibah sama Allah hatta yamshi 'alal ardi ma 'alaihi khati'ah. Sampai-sampai dia berjalan di atas muka bumi menghadap Allah, nggak bawa lagi dosa. Dia melangkah dengan penyakit, dia melangkah dengan musibah, dia melangkah dengan cacian, celaan, fitnah, gibah, namimah dan lain sebagainya. Tapi ternyata dengan hal itu Allah harap, Allah inginkan hamba tersebut dosa-dosanya diampuni sama Allah. Sehingga kata Rasulullah SAW, hatta yamshi, sampai-sampai dia berjalan menghadap Allah tidak ada lagi dosa yang dia bawa. Kenapa? Sudah dihapuskan dengan musibah yang dia dapatkan di dunia. Masya Allah, itulah maha baiknya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian jamaah azanillahu yakum, yang berikutnya penetapan adanya azab neraka, ya. Penetapan adanya azab neraka dan iman kita kepada neraka Allah ini jamaah azanillahu yakum harus besar. Sebagaimana kita mengimani surga, mengimani neraka harus besar. Agar tumbuh rasa takut kita kepada Allah. Sebagian ulama mengatakan, perhatikan jamaah azanillahu yakum, karena kesempatan kita sedang pada kesempatan ini. Innama yutlabul ilmu liyuttaqallahu bihi. Ilmu itu dicari, ilmu itu diambil, ilmu itu dituntut agar kita semakin bertakwa kepada Allah. Dan antum tahu hakikat takwa apa? Takwa itu kaitannya, hubungannya dengan neraka. Takwa itu kaitannya dengan apa? Neraka. Gimana caranya? Itu takwa simpelnya. Gimana caranya kamu nggak masuk neraka? Itu takwa. Ya, makanya kalimatnya dari kata apa? Ittaqwa yattaqi, mencegah, menjaga diri, melindungi diri. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu hakikat takwa. Makanya takwa diambil dari sumber apa? Ittaqwa yattaqi, menjaga diri, membentengi diri dari apa? Dari apa-apa yang akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Gimana caranya? Jalankan perintah, tinggalkan larangan. Jadi itu.
Dan kita menuntut ilmu jamaah azani Allah yaitu membahas Al-Qur'an, membahas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, membahas tafsiran para ulama yang sesuai dengan pemahaman yang benar. Untuk apa? Agar kita semakin bertakwa, agar kita semakin takut dengan api neraka. Ini ancaman dari Allah. Sebagaimana Allah menjanjikan surga, Allah pun mengancam kita. Kalau kita tidak kembali kepada Allah, kita tidak bertobat kepada Allah, Allah mengancam kita dengan neraka. Jadi sebagaimana Allah menjanjikan rahmat, ingat Allah pun syadidul iqab. Hukumannya, siksanya sangat keras, sangat pedih, sangat dahsyat. Siksa Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu faedah dari ayat yang ke-30 dari ayat yang ke-13 ya. 12 maaf ya. Insyaallah kita lanjutkan di ayat yang ke-13. Tadinya sekali lagi saya berharap bisa melanjutkan sampai ayat ke-14. Tapi qadarullah masih kurang fit Pak ya. Jadi saya mohon maaf tidak bisa terlalu berlama-lama. Saya cukupkan mungkin sampai di sini. Barangkali ada yang bisa ada yang ditanyakan sebelum ditutup. Silahkan. Boleh langsung ya kalau ikhwan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada pertanyaan dari ikhwan ya, para akhwat. Istighfar itu apa dalam hati cukup atau harus dengan lisan? Maka sebaik-baik zikir, saya katakan sebaik-baik zikir apa yang diucapkan dengan lisan selaras apa yang difikirkan dengan hati. Jadi istighfar tetap dengan lisan, astaghfirullah, karena ada lafadznya, ada hurufnya, ada harokatnya, itu dibaca dengan lisan. Tapi yang paling utama adalah menghadirkan hati saat kita melantunkan dengan lisan. Itu yang terbaik. Apakah cukup dengan lisan? Sebetulnya ada ya. Amalan hati. Apakah cukup dengan hati? Sebetulnya ada amalan hati. Apa itu? Penyesalan, Pak. Kalau penyesalan itu munculnya dari hati, an-nadam namanya. Nah, istighfar itu sebaik-baiknya adalah meminta ampun sama Allah yang diiringi dengan penyesalan hati. Begitu, Pak. Nah, jadi kadang kita nyesal tapi nggak berat istighfar. Nah, itu juga nggak kurang afdol, Pak. Karena Nabi sendiri yang mengatakan la yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Hendaknya senantiasa lisanmu dibasahi dengan mengingat Allah. Jadi lisan bergerak. Astagfirullah, astagfirullah. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi? Silakan. Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak gitu ya, dalam artian jadi sama Allah udah dijelasin nih kafir, tapi kita masih memperhalus dengan muslim. Apakah dia termasuk orang yang bapak gitu terhadap berita Allah? Iya, baik. Baik, tadi dijelaskan bahwa di dalam Al-Quran kata kafir ya kafir, tidak diganti dengan bahasa halus non-Islam atau non-Muslim. Maka apakah orang yang berusaha memperhalus apakah termasuk membangkang aturan Al-Quran? Maka jawabannya tergantung kondisi. Kalau tadi saya katakan, kita karena praktek Nabi nggak pernah kan Nabi manggil, kafir sini dong, kafir saya mau beli dong, nggak, gitu ya. Prakteknya nggak demikian. Tetap manggil nama, tetap bermuamalah baik. Tapi kita meyakini agamanya, keyakinannya di atas kekufuran, ya. Nah, maka kalau kita misalnya berbicara di depan orang kafir kemudian kita mengatakan kamu kan bukan orang Islam misalnya ya, dengan bahasa itu, maka beda niatannya Pak dengan orang yang tadi
maaf ya, statement atau pernyataan yang tadi saya sampaikan itu pernyataannya tegas, ingin merubah, nggak boleh. Nah kalau itu benar, maka bisa membangkang. Karena yang merubah, jangan lagi mengatakan kafir gitu. Jadi kan berarti kan nggak melihat kondisi, nggak melihat bagaimana momennya, ya kan? Disamaratakan. Pokoknya nggak boleh lagi ada kata kafir untuk golongan kita. Nah ini nggak boleh, ya. Quran sudah jelas mengatakan demikian. Jadi bisa jadi masuk dalam kategori membangkang atau menyimpang dari apa yang sudah Allah syariatkan, begitu. Wallahu a'lam. Kalau dia meyakini demikian. Tapi kalau pada praktek hariannya ya kita nggak bisa sembarangan juga kemudian mengatakan si kafir dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi? Silakan. Ada lagi ikhwan? Akhwat tidak ada ya? Akhwat tidak ada? Baik, kalau tidak ada kami cukupkan. Baik, jemaah azan Allah wa iyyakum ajma'in. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana permohonan Imam Ahmad rahimahullah wa radhiyallahu anhu ketika beliau berada di atas perahu, yang lain sibuk ngobrol, yang lain sibuk berbicara, Imam Ahmad terus mengulang doanya, Allahumma amitna 'alal Islam wa 'ala sunnah. Ya Allah, matikan aku di atas Islam dan di atas sunnah. Itu doa yang pernah muncul dari lisan Imam Ahmad. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita di atas Islam dan di atas sunnah. Karena banyak orang yang memohon mati di atas Islam tapi ternyata sekali lagi hanya pada kulitnya saja, penampilannya saja, sama kain kafannya, sama penampilannya, casingnya dan lain sebagainya, tapi secara hati, secara keyakinan jauh dari apa yang diajarkan oleh Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita dan keluarga kita semuanya dari segala bentuk penyimpangan dan kesesatan, dan mudah-mudahan Allah berikan kita anugerah karunia berupa kesehatan, yang mana kesehatan tersebut kita gunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah. Dan kalau sakit, mudah-mudahan sakit tersebut adalah sakit yang membuat dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berikan kesabaran yang penuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita punya masalah, punya hajat yang belum terpenuhi, maka semoga Allah Subhanahu wa taala segera penuhi hajat-hajat yang belum terkabulkan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dan yang mati, yang wafat mendahului kita dari kalangan kaum mukminin, kaum muslimin, semoga Allah rahmati mereka semuanya. Allahumma ighfir lana warhamhum wa'afina wa'fu anhum. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin washfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Allahumma rabbana afriq alaina sabra wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumil zalimin wansurna 'alal qaumil fasikin ya arhamar rahimin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.